Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu keempat setelah Epifanias tertulis dalam kitab Kitab Injil menurut Markus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-21 ayat 21 hingga ayat ke-28. Demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bertemu kembali di tahun 2000, tahun baru 2024, dan kita yakin pada tahun 2024 ini perjalanan kita akan semakin diberkati Tuhan. Apalagi tahun ini disertai dengan tahun baru Imlek 10 Februari, Sio Naga Kayu. Kalau Sio Naga Kayu, katanya naga itu sesuatu yang berkuasa, punya power. Kayu itu melambangkan sebuah inovasi, kreasi. Di tahun ini tahun yang sungguh luar biasa kalau tahun Cina. Ada kekuatan untuk berinovasi. Lalu pada tema hari ini, pada minggu keempat Epifanias, akan kita bahas bagaimana Yesus mengajar dengan berkuasa. Tadi dimulai dengan cerita seekor burung rajawali. Ini pengajaran yang luar biasa. Karena apa? Burung rajawali itu, kalau dia sudah mulai dewasa, dia akan pergi ke gunung yang tinggi dan pohon yang tinggi. Setelah dia menemukan gunung yang tinggi dan pohon yang tinggi, di sana dia akan mencari tempat di mana tempat yang nyaman untuk meruntuhkan semua sayapnya. Bulu-bulu dalam sayapnya itu runtuh sehingga tidak berbulu. Dan dia akan diam di sana untuk beberapa waktu lama sampai sayapnya tumbuh lagi sayap atau bulu. Lalu setelah itu baru dia terbang tinggi dari ketinggian gunung yang tinggi dan pohon yang tinggi, mengepakkan sayapnya.
lalu dia hanya sekali kepak, dia bisa mencapai kecepatan yang tinggi. Bisa kira-kira 200 sampai 300 km per jam sekali kepak. Semakin tinggi anginnya, goncangannya, semakin lihai dia memainkan sayapnya. Ini pengajaran yang mau kita ambil nanti dari tema ini. Saya akan lanjutkan nanti bagaimana burung Raja Wali menjadi sebuah otoritas keperkasaan yang selalu diambil oleh para penulis kitab suci. Kembali ke teks, kita bertanya mengapa penulis Markus bercerita tentang Yesus mengajar dengan berkuasa. Mengapa topik ini diceritakan oleh penulis Markus? Ada beberapa alasan mengapa Markus mengatakan Yesus mengajar penuh kuasa. Yang pertama, penulis Markus hendak menekankan otoritas Yesus. Jadi pengajaran Yesus itu beda dengan pengajaran ahli Taurat. Pengajaran yang punya otoritas ilahi memiliki power yang luar biasa. Tapi pengajaran yang hanya untuk memenuhi tugas tanggung jawab saja tidak punya power. Pengajaran yang berotoritas itu bisa didapatkan jika kita belajar dari textbook yang bagus. Kita pahami textbook itu atau buku-buku referensi yang bagus. Maka ketika kita mengajarkan itu kepada orang, maka kita punya otoritas. Karena kita belajar dari buku-buku referensi. Yesus itu adalah tokoh yang banyak membaca buku. Pada usia 12 tahun dia sudah mengajar di teks ini. Itu menggambarkan dia sudah melewati pendidikan untuk para rabi. Seorang rabi bisa disebut rabi, pengajar, jika dia sudah melewati sekolah-sekolah Yahudi dengan membaca teks-teks kuno. Yesus membaca kitab-kitab suci kuno yang diimani oleh orang Yahudi, baik yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa-bahasa kuno. Dia telah membaca itu. Maka ketika Yesus berkata, membaca kitab suci di bait suci waktu itu, dia berkata, hari ini genaplah apa yang difirmankan kepadaku. Itu berarti otoritas Tuhan turun atasnya, dan ketika dia mengajar punya power. Jadi kalau kita hendak punya kuasa, otoritas mengajar, maka bacalah referensi-referensi yang bagus. Jangan baca buku-buku yang bukan referensi. Ini yang pertama. Yesus punya bacaan-bacaan yang bagus. Jadi kalau kita hendak mengajar anak cucu kita, maka kita pun harus baca buku. Supaya anak cucu kita mengatakan, wah hebat sekali opung ini atau bapak ini punya bacaan yang berkualitas. Yang kedua, supaya punya otoritas, maka apa yang kita ajarkan itu harus kita rasakan. Kita hidupi. Sesuatu yang kita rasakan, kita tidak hidupi, otoritasnya rendah. Maka seorang pengajar yang baik ialah seseorang pelaku ajaran yang baik. Kalau misalnya kita mengatakan kepada anak-anak, belajar kau nak, tetapi kita nonton TV atau nonton YouTube atau nonton TikTok, otoritasnya zero. Tetapi kalau kita katakan belajar kau nak, maka kita pun baca buku, maka otoritasnya 100%. Jadi apa yang kita katakan
apa yang kita ajarkan supaya punya otoritas, kita harus lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya punya otoritas, maka kita pun harus punya etika. Terkadang apa yang kita ajarkan tidak tertulis dan tidak melanggar apa yang tertulis, tetapi secara etika kita tidak punya otoritas. Kalau misalnya contoh seorang guru, dia mengajar baik di sekolah, dihormati di sekolah, cara mengajarnya disenangi para murid, dan dia punya cerita-cerita yang membuat para murid senang. Tetapi pulang sekolah, dia pergi ke dugem, dia minum arak sampai mabuk. Itu tidak dilarang. Pergi ke dugem, seorang guru. Tidak dilarang minum arak sampai mabuk. Tidak dilarang. Tetapi secara etika itu meruntuhkan otoritas pengajarannya. Jadi etika itu tidak tertulis, tetapi dia punya power untuk mengajar orang. Jadi kalau kita berkata mengatakan itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan, tapi kita melawan etika moral, maka pengajarannya akan menghantam dirinya. Ini yang terjadi di negara kita sekarang, bukan? Tidak dilarang saya bertitik-titik dan titik-titik karena tidak melanggar hukum. Tetapi baru beliau yang menjadi presiden yang mengatakan itu selama sejarah republik ini ada. Etika dia langgar. Sehingga banyak orang muak dengan ajarannya. Janganlah kita seperti itu. Yesus tidak punya pengajaran yang tak beretika. Maka dia dihormati orang. Maka penulis Markus hendak menekankan otoritas Yesus dalam mengajar. Itu bagian yang pertama. Mengapa penulis Markus mengatakan Yesus mengajar dengan otoritas yang tinggi. Yang kedua, memberikan gambaran awal pelayanan Yesus. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, ceritanya itu hilang. Lalu muncul dia pada usia 12 tahun. Jadi dibaptis di sungai disunat usia 8 tahun. Setelah itu kan cerita tentang Yesus itu hilang. Lalu muncul dia tiba-tiba pada usia 12 tahun. Baru setelah itu dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes setelah dewasa. Itu artinya bahwa Yesus memulai awal pelayanannya dengan mengajar di sinagoga. Tidak ada usia 12 tahun kala itu anak-anak yang berani mengajar para ahli Taurat di sinagoga. Gak ada. Makanya heran mereka. Jadi penulis Markus hendak mengatakan Yesus yang muda itu punya kemampuan mengajar yang baik karena dia sudah belajar dan belajar. Jadi kalau kita sekarang punya anak muda sekarang, ya, bisa saja menjadi panutan dia kalau dia punya pengalaman pembacaan terhadap teks-teks suci yang bagus dan matang. Jadi dia generasi yang memiliki proses yang panjang. Kalau kita baca nanti peraturan Yahudi, Bet Semes apalagi ya, lupa saya sekolah-sekolah orang Yahudi pada zaman Yesus ya. Kalau sekarang sudah banyak sekolah. Tapi Bet Semes itu artinya pengajaran kepada anak-anak remaja. Kalau kita sekarang disebut dengan katekisasi sidi lah itu. Usia 12 tahun masuklah katekisasi sidi. Lalu setelah itulah dia punya otoritas mengajar sebagai rabi. Artinya sejak kecil Yesus dia berproses mengisi dirinya dengan berbagai pendidikan
berbagai pengetahuan, berbagai ilmu, supaya ketika dia mengajar pertama kali di Bait Allah, dia punya gambaran awal pelayanan. Pada saat ini Gen Z sekarang ini disebut dengan generasi rebahan. Rebah artinya tidur-tiduran, tidak mau menghargai proses. Dan itu berhadapan dengan generasi Z atau generasi Y dan generasi X yang menjadi atasan mereka. Generasi Z mereka sekarang sudah mulai kerja atau masih kuliah. Lalu dia berhadapan dengan generasi Y dan X yang berbeda alur pemikiran. Generasi Z ini generasi rebahan karena COVID kemarin hampir 3 tahun. Maka mereka tidur-tiduran tapi ingin penghasilan yang wow. Sehingga mereka tidak mau menghargai proses. Tapi generasi X dan Y ini adalah orang-orang yang punya pengalaman proses. Dia mulai dari nol lalu mencapai sukses. Kalau generasi Z sekarang ingin bim salabim, kerja 1 jam bisa dapat untung gaji 3 bulan. Kira-kira begitu sekarang generasi Z. Maka generasi Z mental health sekarang, mental health. Kalau dimarahi ngambek, pindah kerja. Dimarahi ngambek, melawan. Ini generasi rebahan. Generasi Z bermental tempe. Mudah hancur, kropos. Makanya sekarang ditabrak hukum supaya dapat keinginannya. Ini generasi Z yang tidak matang. Yesus generasi Z itu, waktu itu artinya muda, 12 tahun. Tapi tidak mau bermental tempe. Tetapi dia menjalani proses. Ini pengajaran yang hendak disampaikan oleh penulis Markus. Walau Yesus muda, tetapi dia bukan generasi rebahan. Bukan generasi bim salabim. Bukan generasi yang menerobos hukum. Tetapi Yesus adalah orang yang memiliki proses matang. Sehingga dia punya awal pelayanan yang bagus. Seseorang yang memiliki pengalaman awal pelayanannya buruk, hasilnya akan buruk dan menghancurkan. Jadi jangan jadikan generasi Z mengawali hidupnya dengan sesuatu yang buruk. Hari Jumat yang lalu saya baru pulang dari Jakarta mengantar Fide untuk magang di perusahaan Accenture di Jakarta. Itu perusahaan Belanda bekerja di bidang konsultan. Dia teknik fisika di UGM tapi dia lebih suka bisnis. Lalu ketika kami berhadapan dengan seniornya, dikatakanlah ketika kau mulai kerja magang, jangan berpikir kau nanti bekerja. Setelah kau diterima magang, berpikirlah hari ini kau bekerja. Maka jaga kualitasmu. Jangan main-main. Bekerja dengan keras. Jaga kesehatan. Jaga pikiran. Supaya apa? Dia dapat golden ticket. Pada masa magang ini, jika dia berkualitas, maka nanti perusahaan akan mengatakan kau diterima menjadi pegawai tetap. Maka selesaikan kuliahmu. Setelah kuliah datang kembali ke sini. Itu nasihat. Lalu saya berikan beberapa wejangan kepada dia. Karena beda generasi Z dengan generasi X. Sekarang generasi yang memimpin mereka ini seperti kita. Generasi Y dan Z. Yang pola pikirnya berbeda dengan generasi Z. Saya katakan jangan sesekali berkata tidak untuk setiap tugas jika ingin sukses. Orang yang disuruh selalu berkata tidak, bukan jurusanku itu, aku tidak tahu. Itu menutup kesempatan emas baginya meraih masa depan. Saya katakan kepada dia, katakan ya, walau kamu tidak tahu. Setelah itu cari tahulah
kepada orang yang berpengetahuan supaya kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Itulah Raja Wali. Dia terbang tinggi di atas persoalan karena tiada yang mustahil bagi dia. Maka kita pakailah kuasa Tuhan menyelesaikan masalah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa penulis Markus mengatakan Yesus mengajar dengan penuh kuasa? Karena ini memberikan kontradiksi dengan pengajaran ahli Taurat. Ahli Taurat ini hanya tahu isi kitab suci, hafal dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak melakukan apa yang dia tahu. Orang yang tahu tapi tidak melakukan yang dia tahu, itu adalah orang yang merusak dirinya dan masa depan dirinya. Ketika kita tahu, maka kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita membodohi diri kita. Maka ahli Taurat itu adalah orang yang banyak tahu, tapi tidak banyak melakukan. Maunya yang benar, semakin banyak kita tahu, semakin banyaklah kita bertindak di dunia nyata. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir yang mau disampaikan oleh penulis Markus, mengapa dia mengatakan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, ini soal pembebasan dari kuasa setan. Jadi Yesus itu tidak langsung mengusir setan. Tidak. Ketika Yesus pertama yang dia kerjakan ialah mengajar isi kitab suci. Lalu ketika dia mengajar, datang orang yang kerasukan setan, lalu dia mengusir setan. Tapi di zaman sekarang banyak orang langsung mengusir setan tanpa ada pengajaran. Hati-hati. Kalau kita tiba-tiba ada kerasukan setan orang, lalu kita bertindak seorang pahlawan ingin mengusir setan dari dirinya, lalu kita pakai dengan kuasa yang kita tahu, hati-hati. Nanti setan itu menengking kita. Coba kita baca teks. Kalau kita baca teks di sini, apa kata setan kepada Yesus? Dia katakan begini. Ayat yang ke-24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan saja tahu kenal Yesus. Artinya Yesus punya kuasa mengusir setan karena dia punya otoritas yang tinggi, powerful. Jadi kalau kita tidak tahu Yesus, kita hendak mengusir setan, maka setan berkata, hei, jangan coba-coba mengusir aku. Kau aja enggak kenal Yesus, mau mengusir aku dari dia. Jangan-jangan setan itu pun merasuki kita dan kita yang kesetanan. Bukan kita yang mengusir setan, tapi kita yang kesetanan. Karena banyak orang Kristen sekarang di gereja seperti malaikat, tapi di rumah orang yang penuh kesetanan. Dari kata-kata, dari tingkah laku, dari pikiran-pikiran kita. Kita orang yang dirasuki setan-setan. Kalau kita sudah diajar firman Tuhan, otoritas ilahi ada pada kita, maka sikap kita bukan kesetanan, tapi sikap kita ialah keilahian. Sehingga kata tutur kita, sikap kita adalah orang yang beretika, orang yang sopan, punya pengajaran yang otoritasnya tinggi. Sehingga orang mendengar kita dan mengenal kita, orang yang takut, kudus di hadapan Tuhan. Itu pertanyaan yang pertama, mengapa penulis Markus mengajarkan Yesus berkuasa? Pertanyaan kita berikutnya ialah, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia punya otoritas, pengajarannya berkuasa?
Yang dilakukan Yesus ialah dia mengajar dengan otoritas ilahi. Jadi kita pun nanti kalau kita hendak mengajar dengan otoritas ilahi, maka salah satu syaratnya ialah baca kitab suci. Baca kitab suci. Jika kita sudah khatam dengan kitab suci, maka pengajaran kita akan punya otoritas. Tapi kalau kita tidak khatam kitab suci, khatam itu artinya mahir. Tidak hanya mahir menghafal, tapi mahir menghafal dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tanpa berkata pun kita, orang hormat kepada kita. Karena kita melakukan firman itu. Jadi kita pun punya potensi mengajar dengan otoritas atau berkuasa sama seperti Yesus. Yang kedua, dia mengusir dan mengalahkan kuasa roh jahat. Jadi kalau kita hendak mengusir roh jahat, maka pertama roh jahat yang ada dalam diri kita lah yang harus kita usir. Jangan mencoba mengusir roh jahat dari orang lain jika dalam diri kita masih ada roh jahat. Maka pastikan diri kita tidak punya roh tadi yang kesetanan tadi. Tapi dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Roh Ilahi. Maka kita akan punya power mengusir roh jahat. Dan ingat, roh jahat ini punya kelas. Kalau masih kelas-kelas setan itu masih gampang. Dalam nama Yesus, hai setan, pergi kau. Ya masih pergi itu. Karena itu masih kelas 3. Tapi kalau kelas Lucifer, jangan main-main dengan dia. Lucifer lah yang tertinggi dari tataran iblis dan setan. Kalau kita mau mengusir itu, maka pastikan diri kita adalah orang yang benar-benar suci dan kudus. Makanya kalau pelayanan di kampus itu ada delivery ministry, deliverance ministry, pengusiran roh-roh jahat, roh-roh setan. Diajarnya mahasiswa itu berpuasa dulu, mengosongkan diri, membaca kitab suci, berdoa, sehingga dia punya power mengusir roh-roh jahat. Kalau tidak, hati-hati, dia yang merasuki kita, umpan balik namanya. Nah, hati-hati. Nah, ini yang kedua yang kita lihat, mengapa Yesus memiliki pengajaran yang berkuasa, karena dia mampu mengisi dirinya dengan kekudusan. Yesus itu kudus dan tidak ada kesalahan satupun di dalam dirinya, sehingga dia memang mampu mengusir roh jahat. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan dengan kata-kata. Ketika roh jahat itu berkata, jangan binasakan kami. Apa dia katakan? Diam. Keluar. Cukup kata-kata memberi kelepasan, keselamatan kepada orang yang penuh kerasukan setan. Bahasanya sederhana. Diam. Keluarlah. Pendek tapi punya power. Banyak sekarang doa-doa. Kalau kita lihat pengusiran setan, dalam nama Yesus, ditumbuk lagi yang sakit-sakit itu. Bukannya sembuh, maka bertambahlah penyakit kepada orang yang diusir setan dari dirinya. Karena dia tumbuk-tumbuk. Dalam nama Yesus, pergi kau, enyah kau roh setan. Bukan begitu. Kalimatnya jangan memaksa Yesus. Yesus tidak perlu dipaksa. Kalimatnya sederhana saja. Diam, keluarlah. Keluarlah. Kalau kita punya power, tak perlu memakai tindakan-tindakan fisik. Hanya kata bisa mengeluarkan setan. Tapi kata yang powerful. Ketika Musa juga melihat orang-orang Israel dulu yang digigit ular, dia tidak pernah berdoa, Bapak saya sembuhkan. Tidak perlu. Dia hanya berkata, angkat tongkat. Ya Bapa, sembuhkanlah. Sembuh. Pendek kalimatnya, tapi sembuh. Kita sekarang panjang kalimatnya, tapi tidak sembuh. Setannya enggak mau keluar. Karena apa? Kita pun lebih tinggi aku daripada kau.
pengetahuanmu tentang Yesus lebih tinggi daripada saya, jangan coba usir saya. Itu persoalan. Yesus lebih tinggi dari setan, karena iblis itu adalah malaikat Allah yang dijatuhkan dari surga karena sombong. Terpintar Lucifer, malaikat terpintar, terganteng, terhebat, tapi kelemahannya ingin menyamai Allah, maka diusir dari surga. Jadi kalau kita pintar, hebat, ganteng, jangan sombong. Nanti kita berpotensi jadi iblis dan Lucifer. Kesombongan itu membuat kita Lucifer. Kalau kita pintar, ganteng, dan memiliki segalanya, rendah hatilah supaya Allah dimuliakan. Itu. Lalu apalah yang hendak kita renungkan dari khotbah hari ini? Memasuki minggu keempat Epifania. Epifania itu artinya Allah menyatakan diri dengan dengan kuasanya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyatakan dirinya. Dalam minggu keempat ini Allah hendak menyatakan dirinya dengan mengajar penuh kuasa. Apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama, marilah kita mengajar dengan kuasa dan otoritas ilahi. Marilah kita mengajar dengan kuasa, dengan otoritas ilahi. Mengajar anak kita, mengajar cucu kita, mengajar setiap orang yang ada di sekitar kita dengan otoritas ilahi. Kembali ke Raja Wali tadi, ketika dia melucuti seluruh tubuhnya dengan kekuatannya, lalu mengharap kekuatan baru, dia bersemedi mungkin hampir 1-2 tahun lebih sampai tumbuh bulunya. Lalu setelah itu dia terbang tinggi. Dia sekali kepak melewati pulau, danau, dan ribuan kilometer. Sekali kepak. Karena apa? Dia sudah melewati persoalan yang banyak. Semakin banyak persoalan yang kita lalui akan melempangkan kita terbang tinggi. Karena itu jangan tolak persoalan, tetapi selesaikan persoalan supaya kita semakin terbang tinggi. Jadi kalau ada persoalan hidup kita sekarang, jangan katakan, Tuhan kalau boleh janganlah aku punya persoalan, enak saja. Nanti kita menjadi burung gereja. Burung gereja kencang kali gini terus begini. Tapi hanya di atas gereja. Di atas di atas seng gereja. Padahal sayapnya kencang. Banyak kita orang Kristen seperti burung gereja. Capek gini, capek, tapi enggak diberkati Tuhan. Capek. Raja Wali hanya sekali mau menerkam mangsanya, dia perhitungkan sekali kepak dapat. Kita udah berkali-kali gini nggak dapat. Berusaha di tahun ini nggak dapat. Tahun ini saya katakan tahun naga kayu, berinovasi. Kalau sayap kita seperti burung gereja, takut dengan persoalan, takut dengan segala pergumulan, kita hanya terbang di atas seng gereja. Makanya disebut burung pipit. Burung gereja. Jadilah burung Raja Wali, melampaui segala persoalan. Terbang tinggi. Orang percaya tidak pernah dikatakan menjadi burung gereja, tapi orang percaya selalu dikatakan bagaikan Raja Wali. Jadi jadilah semua geng anugerah ini menjadi Raja Wali yang terbang tinggi menyelesaikan persoalan. Kalau kita tadi berdoa untuk Amang Robert Panggabean yang sudah mulai menurun kesehatannya, dia akan terbang tinggi karena dia sudah melalui semua persoalan hidupnya di dunia fana ini. Dia akan terbang tinggi menuju rumah Bapa di surga. Dunia ini harus kita tinggalkan, cepat lambat kita harus terbang tinggi menuju rumah Bapa di surga. Itu yang pertama, mengajarlah dengan kuasa dan otoritas
ilahi. Yang kedua, marilah kita mendemonstrasikan ajaran Yesus dalam tindakan. Jadi ajaran Yesus tidak hanya sekedar diketahui, tetapi dilakukan. Supaya apa? Kuasa pengajaran kita luar biasa. Saya katakan tadi, kalau guru mengajar bagus, kalau pendeta berkhotbah bagus, tapi dia tidak melakukan apa yang dia khotbahkan, maka dia tidak punya kuasa pengajaran. Banyak pendeta berkhotbah berapi-api, tapi setelah turun dari mimbar, dia tidak kerjakan khotbahnya, maka pendeta itu tidak disenangi dan tidak dihormati jemaatnya. Dia berkata, kalau ada 2 pakaianmu, 3 pakaianmu, kasihlah sama orang yang tidak punya pakaian. Anaknya mendengar, tiba-tiba ada bapak yang tidak punya pakaian, dikasihnya lah jas bapaknya satu. Karena di lemarinya banyak jas bapaknya jadi haknya. Lalu minggu depannya bapaknya mau khotbah, dia pakai jas. Mana jasku yang di sini? Datang anaknya, sudah saya kasih kepada orang yang meminta baju. Mengapa kau kasih? Kan bapak yang berkhotbah, kalau ada 2 kasih 1. Itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Hati-hati seperti itu. Kalau kita sudah khotbahkan, kerjakan khotbah supaya menjadi orang yang mengajar powerful. Kalau kita berkata kepada anak kita, kerjakan yang kita katakan. Kadang-kadang kita hanya mengajar anak, tapi tidak mengerjakan ajaran kita. Maka hati-hati, itu menunggu kesempatan balik ke kita ajaran kita. Nah kemarin di mana? Ini seperti ini. Sebelum saya tutupin khotbah ini, kita sering berdoa kepada orang tua panjang umur, bukan? Kalau sudah 70 tahun, 80 tahun, Tuhan berkatilah orang tua kami, berilah panjang umur. Saya katakan kemarin ketika saya memimpin ibadah di Jakarta kepada kaum ibu, saya katakan begini, kalau berdoa, bertanggung jawablah terhadap isi doa. Kalau kita minta orang tua kita panjang umur, konsekuensinya ialah siapkan dirimu merawat orang tuamu yang sakit dan lemah fisik. Kita berdoa panjang umur lah Tuhan 80 tahun, didengar Tuhan 82, 83 sakit. 10 anak tak ada yang mau merawat orang tuanya. Padahal dulu 1 mama bisa merawat 10 anaknya. Tapi setelah tua orang tuanya, renta, dia doakan panjang umur 80 tahun. Tidak ada 1 dari 10 orang itu mau merawat orang tuanya. Kalau tidak ada anak yang mau merawat orang tuanya, jangan berdoa panjang umur sama orang tuamu. Tuhan, kalau boleh ambillah mamaku itu, karena enggak ada kami yang berani memeliharanya seperti dia memelihara kami. Amin. Lebih baik begitu, gentleman, daripada berdoa panjang umur tapi kita tidak mau dan tidak bersedia merawatnya. Itu pembohong. Maka kata kita dalam doa, kata kita dalam pengajaran harus dilakukan supaya punya power. Itu yang kedua. Yang terakhir, marilah kita melakukan perlawanan terhadap kuasa setan. Banyak setan-setan sekarang gentayangan. Saya katakan tadi, di rumah kita pun banyak setan gentayangan. Itu perlu kita usir. Lawan kita sekarang bukanlah manusia yang tampak. Lawan kita sekarang ialah setan-setan yang gentayangan. Termasuk dalam diri kita mungkin banyak. Mulailah belajar mengusir. Hei setan, keluar kau dari diriku. Habis saja. Setan kemalasan, ya kan? Setan perseteruan, setan pikiran yang negatif, setan yang macam-macam itu. Usir satu-satu supaya kita punya power. Maka kita mengatakan, Tuhan, beri aku kekuatan melawan segala kuasa setan dan beri aku kemampuan melakukan segala firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mendengar firman-Mu hari ini untuk melihat bagaimana Yesus mengajar dengan kuasa. Penulis Markus memberi kami banyak alasan mengapa Yesus harus mengajar dengan berkuasa. Dan Yesus pun memberi cara bagaimana dia punya otoritas mengajar dengan baik. Dan hari ini kami diajar melalui firman-Mu agar kami mengajar dengan kuasa dan otoritas ilahi.
dan kami mendemonstrasikan ajaran Yesus dalam tindakan kami, dan kami melakukan perlawanan terhadap kuasa setan. Dalam ibadah ini kami memohon untuk hamba-Mu LS Robert Panggabean. Bapa dalam sorga, Engkau telah memberi dia masa untuk hidup di bumi ini, dengan lahir di bumi ini dalam keluarga Panggabean, bertumbuh, berkembang, beriman, bahkan menikah, punya anak, punya cucu, punya pekerjaan, punya kesempatan melayani di gereja-Mu GMI ini. Kini kami melihat kesehatannya makin tidak baik, lemah fisik terus menggerogoti tubuhnya. Bahkan keluarga sudah memohon supaya Tuhan berbelas kasih kepada Amang Panggabean. Karena itu kami bersatu hati dalam ibadah ini memohon kepada-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, berkenanlah menolong menyembuhkan Amang Panggabean sehingga bisa kembali pulih beraktivitas. Jikapun tidak, ya Bapa yang baik, kehendak-Mu jadilah. Kiranya Tuhan melapangkan jalannya menuju rumah Bapa di surga. Jika ada halangan-halangan yang menghambat dia meninggalkan dunia fana ini, ya Bapa, berbelas kasihlah kepadanya. Segala dosa kejahatannya selama hidupnya, Tuhan ampunilah dia, sehingga dia suci adanya menjumpai Bapa di sorga dalam kekudusan dan kekekalan. Kami berangkatkan Amang ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dia tidak terlalu lama menderita di dunia fana ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami, baik keluarga dan semua handetola, untuk tetap berharap Tuhan berkehendak baik atas kehidupan Amang ini. Terima kasih Bapa, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.